bahasanya orang Jawa, menungso tinggi kari gembunge, Pak. Tinggal wujudnya manusia, tapi hati dan otaknya sudah enggak manusia lagi. Akhirnya apa yang diperbuat menjadi menungso. Soalnya kalau manungso masih bisa memanunggalake, menyatukan rasanya. Tapi kalau menungso makanya kalau tadi Bapak mengatakan kita sudah nggak muda lagi tua. Lah untung-untungan kita masih tua itu peduli. Kalau kita sudah tua sudah nggak peduli. Terus mau siapa lagi yang mau peduli dengan budaya dan bangsa kita sendiri itu loh. Jadi kalau saya walaupun saya sudah tua tetap bersemangat. Betul sekali. Mendingan saya terlambat daripada tidak sama sekali. Betul sekali. Gitu. Dan sepertinya ya semestinya juga ya pilihan kita hari ini ya untuk membangkitkan bangsa kita ini. Cuman itu. Ya mari kita sama-sama untuk membangkitkan budaya bangsa itu. Iya. Berarti sudah pas dengan dengan apa yang selama ini saya omongkan di YouTube. Iya, gitu. Iya. Nanti kita bungkus cerita yang membangun kebersamaan. Ya monggo, sangat setuju Pak. Iya. Sangat setuju sekali. Kita harus berani menunjukkan bahwa ini loh saya sebenarnya. Dengan beragam suku, beragam kepercayaan, beragam agama, bahasa dan lain sebagainya. Tapi dengan kebersamaan bersatu, kita akan menampilkan seni sentuhan rohani yang sangat indah. Bukan orang Nusantara saja, kalau perlu orang luar Nusantara. Kita harus bisa menunjukkan bahwa inilah Nusantara itu seperti ini. Jadi kita itu nggak dianggap remeh, nggak dianggap rendah oleh bangsa lain. Dan kita sendiri yang sudah berbangsa yang sangat besar ini, jangan mempunyai mental-mental kerdil. Terus kita itu seolah-olah kita itu mengaku bangsa bodoh. Betul. Bahasa yang tidak beradab, bahasa yang tidak bertuhan. Ini kalau nggak pemikiran dan otak-otak kerdil nggak mungkin. Pada dasarnya kehidupan ini pun ya sebetulnya untuk orang-orang yang ingin besar. Iya. Bukan ingin kecil. Bukan ingin gitu kecil, kan, ya. Iya. Kenapa banyak petunjuk-petunjuk atau wahyu atau apalah bahasanya kan itu kan. Iya. Itu sebetulnya untuk membuat manusia itu merasa besar. Masa semakin berubah. Gitu. Iya. Ketika dia sudah berpikir hal-hal besar, tentu dia akan berbuat hal-hal besar. Iya. Kan begitu mestinya. Mestinya begitu. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Semua mungkin kalau mau. Kalau mau dan ingin besar. Dan ingin besar. Iya. Tapi kalau orang sudah cemburu dengan kebesaran orang lain, ya akhirnya tiap hari ya bom-boman itu. Malah merusak, malah menghancurkan. Sebetulnya memang pada dasarnya kecemburuan, iri hati, dengki dan sebagainya itu adalah salah satu penyakit hati. Ya penyakit hati. Iya, penyakit hati ini kalau sudah akut, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Makanya kalau yang rusak dirinya sendiri nggak apa-apa Pak. Tapi kalau yang rusak itu bangsa, ini bahaya Pak. Karena bangsa ini besar, orang banyak. Hajat orang banyak yang dihancurkan. Ini yang sangat bahaya Pak. Jadi penyakit hati akan mudah membuat orang sakit hati. Ya jelas, sudah jelas. Dan itu sudah gandengannya Pak. Hukum alam itu dia. Bukan hukum alam Mas. Iya. Karena sakit hati itu dibuat sendiri kok. Iya. Bukan kehendak alam loh. Iya. Kalau hati sudah sakit ya. Sekujur tubuh pun ikut sakit. Ikut sakit. Ya, itu kan. Ya. Nah, sudah semestinya kita hari ini membuang atau mempelajari jenis-jenis penyakit hati itu. Harus dikenali. Tapi bagi orang-orang yang sakit hati, Pak, dengar perkataan Bapak tadi juga menyangkal. Karena pepatah Yunani mengatakan mensanain corpore sano. Itu pun juga dibantah. Terus ngomongnya gini, di dalam jiwa yang kuat, maka terbentuklah juga badan sehat. Iya. Kan gitu. Iya. Dibantah pula. Maling itu orangnya sehat tapi jiwanya kok rusak. Iya. Itulah. Iya. Nah, itu orang-orang yang iri hati, dengki hati itulah tadi. Yang masih mempunyai sangkalan seperti itu. Betul. Monggo Mas Indra. Iya. Nyambung.
Monggo langsung Pak Indra mawon. Oh. Santai. Iya, ora santai. Sambil guyon, Pak. Sambil guyon tapi beneran sungguhan. Beneran. Iya, enggak. Santai aja Pak. Santai gitu. Sebetulnya ya penyakit hati ini penyakit yang sangat serius sebetulnya. Berawal penyakit hati ini akan membunuh penyakit-penyakit yang lain. Iya. Itu kalau tidak dikontrol. Itu karena ketika penyakit hati akan mudah sakit hati. Iya. Ketika sakitnya sudah sakit hati, Iya. itu akan merembet ke yang lain. Yang lain. Iya. Tapi yang dikampanyekan bukan sakit hatinya, Pak. Apa itu? Ya penyakit yang lainnya. Karena gini, dari sakit hati akan mempengaruhi jantung yang detakannya sangat keras. Betul sekali. Ya, begitu kena jantungnya tapi nggak pernah dia melihat dari sumbernya. Oh, ini gara-gara penyakit sakit hati, nggak ada. Nanti yang dikampanyekan dan digembur-gemburkan bahkan diseminarkan nanti sakitnya jantung. Betul. Tapi sampai saat ini belum ada seminar sakit hati. Adapun yang mengatakan klinik hati, Iya. di baliknya itu juga mengambil manfaat dari logo itu. Ini loh, kelihatannya kayaknya klinik hati, tapi begitu sudah banyak masa yang datang, masa itu ditarik iuran, Iya. kan begitu. Betul. Seolah-olah itu mengobati hati, tapi sebenarnya malah menyakitkan hati. Padahal tamak itu salah satu bagian daripada penyakit hati. Penyakit hati. Nah, itu. Makanya Tamak itu. ini kalau nggak penjajah yang luar biasa nggak mungkin. Hmm. Gitu loh. Makanya kalau sudah dirusak otak dan hatinya, bahasanya orang Jawa, menungso tinggi kari gembunge, Pak. Tinggal wujudnya manusia, tapi hati dan otaknya sudah nggak manusia lagi. Akhirnya apa yang diperbuat menjadi menungso. Soalnya kalau manungso masih bisa memanunggalake, menyatukan rasanya. Tapi kalau menungso wis menus senengane gawe dosa. Nah itu loh. Nah itu semuanya bersumber dari sakit hati. Nah di Nusantara ini banyak orang-orang yang masih sakit hatinya. Gitu loh. Kalau ada orang yang kelihatannya nggak sakit hati, ngobrol, ngoceh seperti ini, dianggap orang gila. Padahal hati itu tempat sumbernya semangat. Ketika hati terus sakit ya semangat udah nggak ada. Iya kan gitu. Lah, makanya kalau kita itu belajar dari agama. Bukannya ada cerita waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Mana yang dibersihkan? Waktu dibedah. Iya. Bukannya hatinya. Betul, iya. Karena hati adalah letak rasa. Iya. Letak Tuhan. Bahkan Gusti sendiri di antara tubuh ini mana yang harus dibagusi? Betul. Kan tetap hati. Hati. Nah, kan itu. Karena Isra Mi'raj itu asal kata dari Ma'rij itu naik. Lah ya makanya. Jadi orang bisa naik derajatnya itu ketika hatinya bersih. Gitu, ya. Nah, kan gitu. Iya. Makanya kalau orang Jawa, orang yang bisa menjadi santri adalah orang yang bisa menjaga satu lesan, dua hati, tiga pakarti. Itulah santri. Jadi santri bukannya orang yang belajar agama atau bisa membaca tulisan Arab atau membaca Al-Quran dan manut dengan kiai, bukan itu. Orang itu kalau sudah bisa menyatukan antara ucapan, hati dan perilakunya, itulah namanya santri. Tiga hal yang sudah putus. Iya. Artinya putus itu semuanya sudah bisa dikerjakan. Bukannya orang yang baru pakai peci baru, sarung baru, baju koko baru. Terus seolah-olah saya lo santri. Ini kan orang nggak paham. Makanya antara kiai dengan santri itu tingkatannya lebih tinggi santri daripada kiai. Makanya kalau kiai belum tentu santri, tapi kalau santri sudah tentu kiai. Makanya jangan bangga kalau disebut kiai, apalagi haji. Kebanggaanmu di mana? Coba. Kalau disebut Pak Yai aja. Iya. Pak Yai belum tentu tahu apa makna dari Pak Yai. Karena kiai itu orang sangat berat, saya pun nggak berani, Pak. Oh, betul, Pak. Iya.
Karena tahu maksud dari kiai. Benar. Ki itu orang yang tua dalam arti ilmunya. Yai adalah yang dituakan. Coba, apakah kiai-kiai sekarang itu sudah memiliki itu semua? Wong kiai-kiai sekarang itu malah yang dibicarakan itu lelucon. Dagelan malah. Apakah itu seorang kiai? Karena kiai bukan sebutan orang yang beragama. Kiai adalah milik kerajaan-kerajaan terdahulu yang dianggap sakral, dianggap tua, itulah kiai. Bahkan sampai kebo pun disebut kiai, bahkan sampai keris pun disebut kiai. Bukan bendanya, tapi kesaktian dari benda itu loh. Itulah makna dari kiai. Nah kalau yang di sini yang dibicarakan tentang lelucon, tentang dagelan itu bukan kiai, kiyayang. Gitu loh. Apa itu artinya Pak? Kiyayang itu orang ya nggak jelas. Gitu loh. Dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa. Loh, kurang tegas gimana saya? Iya. Gitu loh. Lah untuk apa seorang kiai ajarannya cuma itu aja? Kiai itu nggak begitu. Kiai itu mengajarkan tentang sopan santun, nanda pasor, menghargai orang tua. Orang yang menata, orang itu kalau salah katakanlah salah, kalau benar katakan yang benar. Nggak harus lelucon, nggak harus. Kalau orang-orang seperti itu saya nganggapnya bukan kiai. Memang pada dasarnya Pak, ya, ketika dalam suatu rumah itu seorang anak menghormati kedua orang tuanya, lalu dilihat oleh anaknya, otomatis anaknya dengan nenek tadi akan lebih hormat lagi. Lebih hormat. Nah, dilihat lagi sama buyutnya nanti terus akan begitu. Nah iya. Benar. Berarti kan dari latih, ati dan pakarti itu. Benar. Lah itulah santri. Kalau sudah santri berarti kalau dia tua pantaslah disebut kiai. Makanya orang Jawa belum pernah mengenal mbah, yang dikenal adalah yai. Kalau ada orang yang tua, pasti sebutannya yai zaman dulu. Nah ini sudah dihilangkan sekarang. Simbah itu masih mendingan. Sekarang sudah kakek, nenek. Itu pun sekarang sudah diganti lagi opa dan oma. Coba. Benar. Jadi sebetulnya ya, kalau hari ini kita benar menghormati kedua orang tua kita, berarti akan menghormati para leluhur kita. Ya sudah jelas. Dari sebutan saja begitu diucapkan itu ada tanda penghormatan. Bapak contohnya Pak. Sepertinya ketika hari ini kita bangga dengan bahasa kita sendiri, para leluhur kita mungkin bisa tersenyum Pak. Bukannya tersenyum lagi, tersenyumnya sambil nangis. Ternyata anak cucuku masih ada yang waras, itu masalahnya. Gitu loh. Dari sebutan saja sudah salah satu tanda penghormatan. Kita kadang bingung bagaimana kita menghormati bapak ibu kita setelah mati. Ini kalau nggak orang umat tadi nggak mungkin, gitu loh. Karena diajari bapak dan ibu atau simbok ini adalah penghormatan yang sangat luar biasa. Tapi dengan kemajuan zaman dan pengalaman-pengalaman yang dihadapi dari luar, sekarang bapak dan ibu dan simbok itu sudah hilang kok. Coba, mama papa. Sekarang abah umi, coba. Bayangkan. Dan itu bukan. Nah itu apakah itu bisa mengartikan dari bahasa? Kalau bapak kan sudah jelas. Baguse mapai lakon uripe anake lan lakone putune. Kan sudah jelas. Sepertinya inilah yang akan mengawali cerita yang akan membuat cerita menarik untuk generasi berikutnya dan generasi saat ini. Iya kan? Agar dia kembali mencintai para leluhur bangsa ini. Ya, berikut aturan-aturan pakemnya, bahasa-bahasanya, kan begitu kan? Sehingga komunikasi kita atau obrolan kita berikutnya nanti mudah dimengerti. Makanya saya minta dimasukkan ke konten ini gini Pak. Kalau kita ngobrol berdua yang tahu hanya kita berdua. Tapi kalau sudah di konten, ini mungkin dilihat orang 100, 200. Mungkin di antara 100 atau 200 ini ada 3 atau 4 orang yang tersentuh. Tersentuh rohaninya. Betul. Kan lumayan Pak. Benar. Gitu loh. Makanya kita nggak perlu malu-malu, kita tuh minder dengan kepercayaan kita. Sudahlah kita ini dianggap orang yang ateis, mau dianggap orang yang
mengikuti ajaran sesat, silakan. Tapi coba nanti ajaran yang baru dengan ajaran yang dianggap sesat itu nanti murni mana? Gitu loh. Tinggal gitu aja, nunggu waktunya.